Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel JD Jalal Desain. Kali ini saya akan membuatkan video tutorial mengenai basic tool, yaitu pengenalan tool-tool pada Autodesk Inventor Professional 2020. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Autodesk Inventor Professional 2020-nya. Nah, di sini adalah tampilannya. Jadi ada 4 file atau jenis file yang terdapat di dalam Autodesk Inventor. Yang pertama ada file part. File part ini berfungsi untuk kita membuat model 3 dimensi. Jadi setelah kita scan 2 dimensi, maka kita dapat membuat menjadi 3 dimensi atau part bagian atau dalam bentuk bagian ya. Jadi semisal ban itu kan terdiri dari bannya saja, kemudian dan velgnya. Nah, bisa kita buat dengan part bannya sendiri, velg juga sendiri. Jadi dia nggak bisa jadi satu. Kemudian di sini ada file yang kedua yaitu drawing. Nah, drawing ini fungsinya untuk apa sih? Jadi setelah kita buat part atau bagian, misal tadi velg, setelah itu kita masukkan ke dalam file drawing. Jadi file drawing ini untuk membuat dari file bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan detailnya. Jadi detailnya itu nanti bisa kita atur. Semisal dimensinya bisa kita munculkan. Nah, dari detail drawing ini maka 2 dimensi pun akan keluar. Setelah itu ada file yang ketiga yaitu assembly. Nah, file assembly ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa part. Jadi contoh tadi yang sudah saya buat adalah misal part velg dengan ban. Jadi bisa diassembly atau digabungkan menjadi satu kesatuan di dalam file assembly. Kemudian yang keempat ada file namanya presentation. File presentation ini fungsinya untuk membuat animasi assembly yang telah kita buat. Jadi setelah part-partnya ini diassembly menjadi satu, bisa dianimasikan atau dibuat terpisah-pisah. Misal dinaikkan atau digerakkan, diputar, bannya misalnya dibuat bergerak, itu bisa. Baik, sekarang kita lanjut ke file yang pertama yaitu part. Nah, ini contoh file part. Kita klik, maka dia akan muncul lembar baru. Semisal teman-teman pengen ngatur ukurannya, yaitu menggunakan satuan milimeter, bisa. Atau tadi di sini kita pilih yang grid new, nah metrik, milimeter, boleh din, boleh yang lain-lain. Nah, ini tadi ya, ada ukurannya masing-masing. Oke, kita cancel aja. Nah, di sini ada banyak menu atau tool-tool. Saya akan jelaskan apa saja tool-toolnya ini. Nah, jadi yang pertama itu ada bagian atas ini. Bagian atas ini namanya menu bar. Di sini namanya menu bar. Jadi menu bar ini ada 3D model, ada sketch, ada node, ada impact, ada tool, manage dan lain-lain. Nah, di dalam menu bar ini terdapat tool-tool lagi yang bernama ribbon bar. Contoh di dalam 3D model ada extrude, revolve, sweep, terus wove, coil dan lain-lain. Nah, fungsinya ini untuk membuat 3D modeling. Sedangkan untuk yang di tool atau menu bar sketch itu adalah pembuatan sketch 2 dimensi yaitu line, circle, kemudian ada recycle dan lain-lain. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, di sini ada show tab. Nah, kalau misalnya teman-teman pertama kali membuka tadi new, biasanya dia udah muncul. Dia bentuknya part. Nah, tulisannya part. Misalnya nggak muncul ya kita klik aja tanda plus ini, kemudian model brosur. Nah, di sini namanya adalah brosur bar. Jadi di sini menjelaskan atau berisi tentang informasi dari part yang kita buat. Semisal kita buat garis di sini, kita buat garis, oke. Nah, ini saya buat ngasal aja dulu. Kita finish. Nah, maka dia akan muncul sketch dalam bentuk sketch. Nah, sketch ini bisa kita extrude tadi dalam bentuk 3D modeling. Kita extrude contoh ya. Kita extrude. Nah,
Karena tadi saya saya tidak mengatur jenis kertasnya atau ukurannya, maka di sini otomatis menggunakan inci. Nah, biasanya saya menggunakan milimeter. Makanya tadi untuk mengaturnya biar teman-teman paham, itu langsung dari sini bisa metrik ke standar milimeter, maka dia akan satuannya milimeter. Oke. Oke ya, ini langsung kita buang aja. Oke, kita visibility. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan berikutnya itu ada yang namanya di pojok sebelah kanan ini. Nah, ini kayak kotak. Nah, kotak ini fungsinya buat apa sih? Nah, ini saya akan ajarkan ya fungsinya. Pertama, saya akan buka file yang sudah saya buat. Nah, ini filenya. Nah, tadi teman-teman kalau dalam browser barnya itu udah banyak sekali atau teman-teman udah buat part. Nah, di sini kan saya buatnya assembly ya. Saya buatnya assembly. Nah, maka di sini part-partnya itu udah tergabung. Nah, ini part ban plus velg. Kemudian ini ban, ini body. Kemudian di sini ini body aja. Kemudian ini tadi ban velg karena 4 jadi 4, terus ada spoiler, ada kaca samping. Nah, oke. Untuk bagian dalam ini saya belum buat dalamnya. Jadi baru samping-sampingnya aja. Nah, fungsinya cube ini atau namanya view cube. Nah, view cup boleh lah. Atau box, nah ini kotak ini adalah untuk pandangan kita. Jadi kita lihat bisa dari depan. Nah, right, ini right di kotak ini right, tapi di partnya itu bentuknya atau tampak depan. Nah, misal kita samping geser, tampak samping, kemudian tampak belakang, kemudian tampak samping lagi. Nah, kalau misalnya dibuat miring bisa, misalnya nyerong, kita buat serong ya. Nih buat nyerong, klik yang ini. Nah, dia akan nyerong. Terus di sini juga ada di bawahnya view cube ini, view cube, ada namanya navigator atau navigasi bar. Fungsinya untuk apa? Ini pen atau untuk menggeser. Nah, menggeser. Jadi teman-teman bisa atur sendiri aja ya. Jadi ini pengenalan aja. Sebenarnya ini semua bisa dilakukan menggunakan keyboard. Contoh menggunakan shift untuk memutar view atau dari view cube ini dengan cara klik shift kemudian tekan scroll di mouse itu ditekan, kemudian kita geser. Nah, kita geser sesuai keinginan kita. Oke. Gitu ya teman-teman. Saya rasa untuk pengenalan basic tool itu sampai di sini aja. Nanti untuk yang lainnya seperti assembly, kemudian bagaimana cara assembly, bagaimana cara pembuatan part. Kemarin kan sudah buat 3D modeling. Nah, nanti saya buatkan lagi part yang agak sulit sedikit. Kemudian bagaimana cara mengassembly-nya sekalian. Setelah itu nanti akan saya buatkan juga video dalam bentuk 2 dimensi atau drawing dengan file drawing, dan juga nanti ada file presentation-nya. Oke. Nanti teman-teman semisal penasaran gimana saya buat mobil ini, nanti juga bakal saya buatkan tutorial pembuatan bodi mobil dan lain sebagainya di next video. Jadi pantengin terus video saya, channel saya, like, dan jangan lupa di subscribe dan juga di komen. Misal teman-teman pengen saya buatkan tutorial yang lain, langsung komen aja di video ini. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.